saya itu gitu. Apa? Sepatu-sepatu apa namanya? Apa sih? Kau lebih suka pakai sepatu-sepatu yang kayak running gitu. Iya, lagi suka aku lagi nyari yang bukan merek-merek Kayak Nike, gitu. Adidas gitu. Nggak tahu sih kenapa ya. Kenapa? Dulu kan biasanya kamu kayak sepatu Nike ya, vulkanis ya. gitu. Hah? Sepatu vulkanis kayak Vans tuh. Oh itu namanya vulkanis. Oh nggak tahu aku. Ya nggak tahu ya. Aku cuma nyari yang bentuknya aja sih mas. Nggak tahu yang serak aja lah. Gitu. Iya. Aku lagi nyari Puma. Oh iya. Iya tapi masih belum nemu yang serak gitu loh. Yang kepingin yang kayak gimana sepatu model apa? Itu berarti. Iya nggak mesti lah. Sik yo. Bariska. Iya. Sehat. Ada ini kan, ada teman-teman yang mau mampir ke ruang nongkrong. Ada tapi cuma satu aja. Satu apa? Satu orang aja. Ngeband sendirian. Solois. Kemarin rame-rame. Dia yang main gitar, ada yang main piano. Dia ngedrum juga. Iya yang main drum. Kalau ini ya apa? Mumpung aku nggak emosi panggil aja. Oh ada dannya. Oke. Masuk. Halo. Ini mumpung di studio rame. Rame. Kita cek suaranya dulu. Oke, boleh. Danya Nisa. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih. Kita ketemu lagi di baru dibuka. Hari ini Danya Nisa ada di sarang penyambut. Dua orang cowok-cowok biasanya kan Monzi sama Kima. Sekarang ada Ricky Monzi sama Zara Live di Muda-Mudi. Ada dua pacu. Itu beda dua pacu ya. Nanti kamu yang interview kita aja. Iya boleh. Oke, gimana teman-man? Apa kabar? Sehat ya. Kamu gimana? Aman ya? Oke. Terima kasih. Ini loh kesusul gitu. Wes lah, gak usah ya, gak sih. Nggak, karena kan kita tuh baru dapat briefingannya ya. Hari ini tuh nanti ngobrol-ngobrolnya di ruang nongkrong Muda-Mudi. Oke. Sama band tapi satu orang. Nah, gimana tapi band satu orang? Soloista Mbak Rizka. Bukan band tapi satu orang. Bayang loh. Jadi aku sendiri juga menanyakan. Akhirnya aku solois sama band. Kamu kayaknya manusia. Nggak salah sih. Nggak salah. Wow. Tapi kalau solois cewek kan sebenarnya bukan kali pertama di kota Surabaya kan. Maksudnya Dan Yanisa juga punya beberapa teman-teman. Dari zaman dulu juga udah banyak kan sebenarnya kan. Zaman dulu tuh siapa ya? Yang Surabaya. Yang Surabaya ya. Siti Nurhaliza kayak gitu. Itu Malaysia. Itu Malaysia. Masa nggak boleh main ke Surabaya kan boleh dong. Iya. Siapa yang ini gue mau rekam dong mas. Ayo siapa menurutmu yang dari Surabaya ya? Dari Surabaya. Siapanya? Ada nggak? Ini nggak tahu kenapa banyak orang yang bilang aku mirip Depuci, tau nggak? Aduh siapa itu? Ini merek mobil. Bukan apa lagi merek mobil Depuci. Ada. Tapi udah lama banget. Solois di kota Surabaya. Solois anak Surabaya. Zaman dulu. Nggak zaman dulu sih. Iya. Tahun berapa? 1950. Enggak. Dulu tapi bukan zaman dulu. 2000-an. Depuci namanya Depuci. Iya, Oh iya. Oh, sudah ada loh, Pak. Nggak tahu, kayaknya dia udah nggak nyanyi lagi. Iya, sekarang. Nggak, tapi maksudnya ada regenerasinya. Kalau musisi banyak cewek ya. Kalau musasi kok jangan. Kishimoto itu Masashi. Ya cewek itu banyak. Ini loh siapa? Yang Astrid. Oh iya, Astrid anak Banjar. Surabaya ya. Iya. Namanya Astrid Banjar apa Astrid Soto sih? Kok bisa Astrid Banjar? Banjar? Astrid Soto Banjar. Nanti editor ngakatin lah. Enggak selesain dulu ini Astrid gimana ceritanya? Nah, Astrid kan Surabaya. Astrid kakak kelasku itu. Mbak Astrid. Oh iya? Itu ya? Iya. Dia SMA. SMA 2. Oh iya. Semada. Tapi kalau Semada musisi-musisinya banyak Pak. Ya, asli. Astrid ya itu salah satu solois. Salma Salsabil, tapi dia Jawa Timur ya. Dia. Tapi sometimes kan juga emang di sini kan. Iya, dia di sini. Samanya di Surabaya. Iya. Oh iya benar. Iya banyak juga kan. Salma Salsabil mampir lah, ya kan? Boleh. Kesini lagi. Ya kan mampir ke sini buat ngobrol gitu. Katanya mampir doang. Iya nggak apa-apa. Yang penting kan AdSense. Pokoknya pas mampir direkam. Ya nggak pokoknya mampir kan ngobrol-ngobrol. Ya. Berarti kalau ngomongin soal solois cewek, sebenarnya kita ngelihat yang inilah ya, maksudnya yang sudah komersil lah. Ada Raisa, Isyana. Siapa lagi ya?
Terus yang zaman-zaman sekarang ya, Siapa? Eva Celia. Eva Celia. Gitu. Ivy Alisa. Tiko ini mesti kok ngawur loh. Dia ngomong siapa? Dia bisa Coki Pardede. Enggak ada. Ivy Alisa. Ivy Alisa. Tapi dia udah tergabung dalam sebuah grup ini kan. Dulu awalnya ngegrup, terus sekarang kan solo. Oh iya sih yang Sivia Aziza benar. Ya, sama Sivia juga kan. Sivia juga. Oh, iya. Nah, iya, tapi kalau iya. di Surabaya itu Danya Nisa ini nggak only one yang solo cewek ya, maksudnya ada lah ya. Banyak sekarang. Aku lagi merhatiin itu ada namanya Celia Nurin. Oh iya, Celia Nurin. Iya. Itu tentang hotel. Benar. Judulnya sekali. Kuliner Surabaya Benar. gitu kan. Boleh, Dia nanti just- Ke Surabaya. Udah ngobrol sama ya ayahnya Celia, Oh, oke. temanku juga. Oh iya. Basic gitu. Om Hans. Iya, ya Om Hans. Tuh, berarti saya manggil Mas Om dong. Kan temen. Ganteng manggil, ganteng. Bapaknya manggil dia bro. Nah, itu kemarin ngobrol waktu di acaranya Danya. Oh iya. Mampir ke Muda Aku tuh Mudi. lagi kepengin ngelihat performnya dia Wah, sebenarnya. keren bro. Iya. Keren, iya. Oh, Nanti kalau oke. mampir ke sini ya, soal solois wanita ya, kayak Iya. Raisa, Isyana, mereka belum berkarya aja, masih kayak awal-awal yang cover aja. Semua sudah terpukau dengan kecantikannya, benar gak? Iya sih. Betul. Iya. Good looking lah. Dari fisik ya. Dari fisik awalnya lah. Terus ya. Privilege-nya good looking-nya. Privilege-nya adalah good Oke. looking. Ha. Suaranya juga bagus banget. Ya, itu tambahan juga. Tambahan, kita ya kan? ngomongin yang dua ini dulu deh, yang kayaknya di tahun-tahun mereka rilis karya, bener-bener orang tuh udah tahu kalau solois wanita tuh Isyana atau Raisa gitu. Iya. Padahal sebenarnya banyak kan. Iya, ditambah lagi mereka itu sebenarnya sudah mulai dikenal dari mereka sebelum ngerilis karya. Kan? Iya, dia kan? cover-cover apa SoundCloud nggak segala sih macam. dulu? Hah? Zamannya SoundCloud, SoundCloud ya, YouTube kan? juga YouTube ada. juga awal-awal ya. Nah itu Gitu. kalau ngomongin soal solois wanita kan Nggak banyak lepas ya dari stigma. Yang pertama fisik dulu. fisik dulu, gitu. iya, Fisik benar-benar. dulu, Cuman gitu. kadang-kadang tuh ada yang berpikir kalau solois cewek lagi rame nih, lagi diomongin, lagi viral, kalau istilah sekarang viral ya. Ya karena dia cantik aja sih, saya gitu kan. Iya. Stigmanya pasti ke situ dulu, walaupun akhirnya dengan suaranya enak, jadi kayak nomor 2 gitu loh. Oke. Oh suaranya Iya. enak, iyalah, wis enak suara nih, cantik pula, pakai baliknya ke lengkap situ ini. lagi. Iya. Balik ke situ. Iya sih benar. Kalau menurutmu ya solois cewek itu sebenarnya apa dulu sih yang bisa ini sebagai solois cewek ya? Sebagai solois cewek yang harus ditonjolkan pertama kali itu apanya? Kalau menurut aku sendiri itu tadi aku nggak bisa bantah ya, karena toh di apa ya, di pasar itu nerimanya itu gitu. Benar. Nerimanya Secara apa? fisik, Fisik ya. secara fisik. Cuman karena sekarang kayaknya eranya sudah bukan itu lagi. Oke. Jadi kecantikan itu sekarang standarnya udah bukan yang gimana, maksudnya banyak lah standarnya. Iya. Dulu kan ada yang bilang kayak Lebih relatif ya sekarang iya, ya. dulu kan bilang pokoknya putih ini. Tapi kan sekarang kan banyak cewek-cewek yang karakternya dia kuat tapi nggak sesuai dengan standar kecantikan yang biasanya diagung-agungkan dulu. Dari fisiknya ya. Dari fisiknya. Iya, Mungkin iya. yang dulu dibilang, rambutnya kok keriting gitu. Oh iya benar. Iya. Tapi sekarang tuh jadi Sekarang privilege itu jadi privilege yang karena dia unik. Nah, Iya betul. dianggapnya kayak nih anak beda nih gitu. Si ini beda. Dia punya kecantikan dari apa ya? Dari yang dulunya tuh dipikirnya tuh kayak itu bukan standar kecantikan, tapi akhirnya sekarang orang udah lebih open minded aja sih. Benar. Kalau dari standar kecantikan itu. Iya. Itu juga munculnya kan dari konsumsi kita sehari-hari kan, kayak iklan TV apa. Benar. Mereka ngomongnya cantik putih natural, Iya. Lurus gitu Iya, kan. rambut lurus, hitam. Ya maksudku kalau ngomongin soal dari fisik tadi, kadang itu sampai nggak mau mendengarkan karyanya. Iya nggak Nah, sih? Kalau benar. stigma yang Aja dulu ya, kayak Nah. kurang bisa dijual nih, misal dari rambutnya atau dari apanya, kayak kurang bisa nih karena karena apa namanya fisiknya tidak sebagus si A si B, ada komparasi kan akhirnya. Kalau sekarang itu ya Karena ada ini nggak sih Kak, ada apa namanya digital streaming platform. benar. Jadi kadang orang mudah ya sekarang. Iya, jadi kadang orang ya kita pede-pede aja untuk berkarya sesuai sama taste-nya kita, sesuai sama referensinya kita. Kita mau genre apapun, terus karyanya dalam bentuk apapun. Cewek-cewek nggak harus bawain lagu yang
melankolis. Kadang ya. lagu-lagu yang berat pun, pokoknya intinya berkarya aja. Terus tiba-tiba ada yang denger nih, kok lagunya bagus-bagus atau enggak karyanya suka lah. Akhirnya dia baru cari orangnya. Benar. Kan kayak gitu kan. Ya kalau dulu tuh kayak ada patternnya gitu loh. Misalnya kayak solois cewek, bener tadi ya. Kalau nggak melankolis, seputar percintaan, perselingkuhan dan lain-lain sebagainya. Kalau ngomongin tahun 2002 sebenarnya Popang Princess Avril Lavigne aja, maksudnya dia secara solois tapi bisa ngasih apa ya, ngasih perbedaan. Terus dia mau ngomong ke khalayak lewat karyanya itu udah kayak ini loh aku punya karya ya waktu itu bisa dibilang alternatif popang gitu kan. Karena di sisi lain di zaman-zaman itu semua kayak diva dan lain-lain ya kan, betul. R&B, terus dia datang dengan popangnya. Ya Popang Princess. Gitu waktu itu sih. mungkin nggak identik dengan popang sih ya. Emo nggak sih dulu? Ya emo, Ya, semacam alternatif. itulah ya. Tapi dia solois gitu loh. Dia solois. Iya, tapi aku setuju sih. Maksudnya bayangkan ya kalau sosok kayak Avril Lavigne itu misalnya di Indonesia ada penyanyi Indonesia yang gayanya kayak Avril Lavigne di tahun itu, orang kan mikirnya kayak wah ini mah kalau sekarang tuh ngomongnya udah di skena community aja gitu. Kayaknya nggak bisa kamu diterima. Iya, susah diterima kemana-mana ini. Sekarang kan Pak kayak Nadine Amiza aja karyanya yang awalnya kita ngeliat liriknya aneh, kayaknya tuh kalau didengerin lagi terlalu berat. Cuman dia bisa menunjukkan dia loh, iya. Ya kan? Tapi bisa membuktikan kalau sebenarnya solois sekarang tuh setuju kata adanya sih. Kayak nggak bisa cuman dipatok karena standarisasinya harus kayak Raisa dan Isyana. Kalau Raisa Isyana tuh memang udah zamannya pas, terus juga karya-karyanya timingnya oke banget. Isyana pun butuh waktu loh untuk bisa menjadi yang underground. Iya. Dan sekarang ini juga ditambah kebanyakan ya kita itu tahu dari karyanya dulu baru tahu ini orangnya. Itu tadi ada digital streaming platform. Iya, Pamungkas itu aku tahu lagunya dia duluan baru ini tahu orangnya Bang nih terus. Bukan, beda. Ini ke Persija. Dia ngeband lu sekarang. Siapa? Pamungkas. Pamungkas atau Pamungkas? Mas Pam. Mas Pam. Dia ngeband, drummer dia. Oh, drummer. Apa sih nama bandnya? Bukannya emang dulu ngeband ya dulu ya? Enggak, dia baru join official. Ada yang tau nggak? Crankers, apa sih namanya? NTRL apa ya? Itu Eno Lerian. Wow. Nggak ada Pamungkas baru join kok. Dia punya band. Oh gitu. Jadi sekarang dia udah nggak sebagai solois. Enggak, jadi dia tuh berusaha membuktikan kayak gini. Sometimes as a Pamungkas aku ada di depan. Oke. Dan sebagai frontliner. Sebagai frontman-nya band. Sebenarnya solonya dia. Tiba-tiba dia ngeband, dia pengen yang udah aku jaga beat aja di belakang as a drummer. Dan itu keren banget Pak musiknya. Oh iya. Apa sih namanya? Mendengarkan. Crankers atau apa ada yang bisa nyariin nggak? Ya ntar lah ya kita cari bareng-bareng. Jalan Viko, tolong Fik cariin Fik. Crankers ya? Bener ya? Hah? Menang aja. Disuruhin Bariska menang. Bariksa bisa lagu gerung. Salah ya? Bariska. Nggak, dia terpukau, ada solois. Iya. Ya ampun. Terus apalagi ya kalau menurutku kalau solois cewek di zaman-zaman sekarang nih ngomongnya lebih ke independen deh, maksudnya independen di kota Surabaya. Wah di Surabaya apanya kalau menurutmu? Kayak apanya? Kalau ngomongin sekarang dunia komersil kan sekarang kayaknya nggak ada perbedaan antara indie dan musik komersil industri ya. Iya betul. Jadi kalau misalnya kayak musik-musik yang berat kayak Nadine Amiza pun itu bisa diterima. Betul. Karena ada memang yang mengurus itu untuk menjadi sebuah hal yang komersil. Ya. Nah, kalau misalnya di kota sendiri misalnya kayak lokal nih. Itu kan bukan sesuatu hal yang mudah pasti. Betul. Tapi bukan suatu hal yang juga tidak diterima karena akhirnya sudah menjamur juga nih. Solois independen. Kita ngomongin di kota Surabaya deh. Selain kamu tuh ada lagi nggak sih? Kiko ya dulu ya? Kiko tuh Surabaya mana? Makassar. Mbak Kiko terus ada Celia Noren tadi. Dengan karakternya sendiri-sendiri ya. Iya. Keren loh. Kiko kan R&B kan dia. Iya R&B. Celia Bossa Nova Jazz. Bossa Nova Jazz benar. Aku apa ini? Folk. Amsaf, benar. Oh iya Amsaf. Iya, kok temanku sendiri tidak aku sebut ya. Tapi Amsaf sekarang juga ngeband kan dia. Oh iya. Keyboardisnya Drizzly sekarang. Iya, bantuin Drizzly. Oke. Lagi sering bantuin Drizzly kemarin ke Bali ya. Iya. Kalau kamu nyebutnya musikmu? Apa nih? Musikku ini pop folk, ada yang bilang pop folk. Tapi kalau menurut aku sebenarnya nggak folk banget. Aku sih dengerin kemarin ya just pop aja sih.
Emang ada jazznya ya? Ya. Aku nggak Cuma ngerti. pop, hanya pop, jazz pop. Jazz pop. Bukan Jazz pop. Ya kalau aku sih bilang Jazz pop gitu. ya Pop kan ya? Pop doang gitu. Pop aja sih. Pop Karena corn bisa. Pop. Wow. wah. Corn itu apa lagi itu? Cornnya corn band metal. Lah iya makanya. Oke. Apa ya kalau di Surabaya Mungkin folknya dari liriknya kali ya. bisa Oh, atau mungkin Pemilihan liriknya kali. karakter kamu ketika kamu manggung, maksudnya secara looks-nya Danya enggak juga? Aku nggak ngerti ya ini bayangan orang gimana, Oh, cuman nyeker gak sih nyeker? cuman Numpang nyeker enggak. Pakai bara-bara api gitu ya? Pokoknya kan kayak nggak sih Florence and the Machine tau nggak? Tahu? RATM kan? Bukan. Itu Rage Against the Machine. Florence and the Machine tahu. Iya, tahu kan? Florence and the Machine Itu ya. kan dia sometimes nyeker kan? Kalau Iya. nyanyi. Ya kayak 420 kan tuh Fox karena menurut mereka kan keberatan juga ya, bukan keberatan sih. Waktu ngobrol sama teman-teman Menurut 420, orang-orang Menurut Fox, orang. cuman Iya, dia mereka tuh ngomongnya ngomong kita pop. pop aja. Iya. gitu. Iya, aku juga ngerasa aku pop, tapi Iya. orang tuh mungkin karena ini ya, karena lagu-lagu aku dan tiap kali aku manggung aku selalu membawakan unsur alam kali ya. Oh, Mbak Dukun. Oh, dangdutan. Ternyata. Ngapain cuma- mas? Saya akan bawa dukun teman-teman. Jadi, Ada lagunya Alam judulnya Sabu, tahu nggak? sarapan bubur. Sarapan buaya ya wis. Waduh. Tapi apa ya? Kalau kamu selain membawakan unsur nature, alam-alaman, ada lagi nggak yang orang tuh ngelihatnya kayak Danya tuh kayaknya ada Foxnya deh. Ini karena mungkin banyak unsur gitar akustiknya. Oh ya, Iya, salah iya. satu. Oke. Musiknya. Sama kalau manggung suka pakai deker kalau nggak salah. Aku pakai pelindung ini sih. Aku pelindung siku. Apa? Hansa Plus? Apa? Tapi kalau di muda-mudi ya nggak ada challenge, itu namanya bukan muda-mudi. Waduh. Ya, selalu ada challenge ya di Selalu sini. Ya. ada challenge. Apa Challenge-nya hari ini datangnya langsung dari Tak produser ambilin, kita. tak ambilin. Mbak Rizka. Mbak Rizka, kamu mau ngasih apa? Ada challenge Ini. hari ini. Mbak Rizka, kamu kan potong rambut sih. Jangan gini lagi dong. Suaranya maco ya Mbak Rizka. Mbak Rizka, dia tuh udah nyiapin dari beberapa hari lalu. Ya. Dia Apa bilang ini? kalau untuk solois yang satu ini kayaknya challenge-nya beda. Biasanya kan kita ini challenge-nya adalah biasanya nih untuk beberapa episode kemarin kan, itu band-bandnya disuruh membawakan satu lagu yang mereka pengen cover. Oke, Yang mereka cover suka, ya, ya oke. mereka suka. Terus nanti akan dibawakan dengan genre yang Berbeda. akan di apa namanya, Mbak Rizka? Ya saya aransemen. Dia Di random. Ada jadi kayak kita nanti ada games-nya gitu. ada wheel-nya. Ada wheel-nya. Oke. Kalian akan membawakan lagu misalnya kayak Electric Bird kemarin Oke. membawakan lagu Slang Terlalu Manis versi hip hop. Oh, dijadiin hip hop. Iya. Mantap. Nah, hari ini beda. Ini kok aku kenal ya sama suratnya. Ya ini kemarin Kok nggak ada. bondo ya? Ada. Ini Ya, temanku wes kemarin. lah. Temanku kemarin habis launching kok kemarin. Temanku lagi launching. Temenmu ya? Iya. Moveno. Ya. Halo Mas Irsan. Jadi ini dijelasin dulu Mas. Moveno mampir lah. Apa Boleh. Iya loh. Sebenarnya aku mau ngebahas soal ini apa ngomongin merchandise bukan ya kemarin tuh ini jadinya Apa sih hadiah aja sih? Apa Surat namanya? dari aku. souvenir. Souvenir ya. Ya, souvenir dari. Oh, kayak nikahan ya? Iya benar ya. Oke. Ini di acaranya Danya kemarin. Cuma nanti kita Oh, akan ini bahas. ngambil. Bukan ngambil, dikasih. Ya Allah, itu malu-maluin sih. Dikasih, Ya Allah. dikasih. Oh, dikasih. Tapi nggak apa-apa, aku suka. Akhirnya Iya, dikasih terpakai sama gitu. timnya Terpakai. Danya. Cuman kita mintanya maksa. Salah. Nggak, tapi nanti kita bahas Pak untuk Ya, ya, kenapa ya, ada ya. souvenir Oke. ini. Cuman kalau untuk challenge-nya kebetulan yang disiapkan sama produser kita ini kan sama Mbak Rizka spesial ya. Ada ini temanya kayak ya. bunga-bunganya dikasih parfum sama dia. Bisa. Iya kan? Apa Iya, nih? iya, iya. Dijomba-jambiin nggak? Iya, nanti nyambung ya apa sih? Jadi challenge-nya ada di dalam ini, Mbak Rizka ya. Iya. Mbak Rizka dari Mbak Rizka buat Danya. Oke. Challenge-nya adalah kalau biasanya kamu akan mengcover lagu, terus genre-nya akan di random di wheel gitu. Kali ini Beda nih ya. beda. Oke. Untuk genre dan aransemen kayak gimana, Danya dibebaskan. Dia milih Oke. sendiri Danya. Tapi lirik yang akan dimainkan sama Danya, lagunya bukan mengcover. Tapi Yang di cover adalah tulisan dari Mbak Rizka. Oh. Dia bikin puisi. Ini bikin puisi asli atau Asli. Asli, tapi googling. Asli. Bukan AI kan? Bukan Hah? AI kan? Bukan. Bukan dong. Dia bikin puisi sendiri, nulis sendiri, tapi jelek ya. Nah ini Kenapa sih? bener. Kita nggak ada yang tahu,
cari tahu. Iya. Aku lebih concern ini sih Kak, takutnya nggak bisa baca tulisannya. Aman nggak tuh? Aman ya? Oke. Orang dia ngetik aja jelek jadi. Iya loh, ngetik WA aja orang nggak bisa baca. Danya kamu buka sendiri, nanti kalau kamu ngerasa ngelihat puisinya, kamu sudah punya gambaran akan dibawakan kayak gimana. Nanti kita ajak satu teman kita juga yang kebetulan dia sebenarnya adalah solois juga. Oh, yang nemenin Danya ya. Oke. Boleh dibuka? Ya. Jadi ini puisinya temanya Jenang Kudus ya. Sudah ada gambarannya? Sudah ada insyaallah. Insyaallah ya. Tapi Danya nggak akan sendirian. Ada, kamu manggil temennya Danya. Mas Miko. Ada nih Bro Syafiq di sini juga. Bros, masuk Bros. Oke, ini Bro, sehat ya Bro? Alhamdulillah. Mantap. Kasian ya kalau nggak ditanyain dulu ya. Kamu udah ada gambaran ini nggak chordnya atau apa? Bingung loh. Kayak gini sih. Bebas kamu main aja lah pokoknya. Wih, ini loh. Apa ya? Oke. Yuk. Apa nanti kita akan bertemu lagi? Apa besok akan ada senyummu lagi? Atau cukup hari ini saja kita akan bahagia? Semoga panjang umurmu. Sekali lagi. Semoga sehat terus.